Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran yang kedua, senangnya belajar Quran surat An-Nasr. Materi pokok yang akan dibahas yaitu tentang melafalkan Quran surat An-Nasr. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak akan mengabsen dahulu kehadirannya. Bagaimana hari ini semuanya hadir? Terima kasih, bagus sekali. Oke anak-anak, Bapak akan menyampaikan dahulu kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat An-Nasr. Memahami makna Quran surat An-Nasr, membaca kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu yang pertama berperilaku yang menunjukkan selalu berdoa sebelum atau sesudah melakukan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, memiliki sikap jujur dan kasih sayang. Yang ketiga, menyebutkan arti Quran surat An-Nasr dengan benar. Yang keempat, menjelaskan pokok-pokok isi surat An-Nasr dengan benar. Yang kelima, membaca Al-Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Oke anak-anak, di layar ada tulisan Al-Quran surat An-Nasr dari ayat 1 sampai ayat 3. Silahkan kalian cermati, amati ayat Al-Quran tersebut. Bagaimana anak-anakku? Nah, kita lanjutkan saja untuk membacanya. Nanti Bapak akan membaca dahulu, kemudian silahkan kalian mengikuti apa yang diucapkan, apa yang dilafalkan oleh Bapak. Silahkan ya. Mulai ayat yang pertama. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita baca isti'adzah basmalah. Kita mulai ya dari yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Idza ulangi lagi. Lanjut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan. Ulang lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan. Ulang lagi supaya lebih paham. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagaimana? Sa? Kalau
sudah bisa, lanjutkan ke ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Silakan ya. Ulangi lagi biar lebih paham. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Bagaimana? Ulang lagi? Ulang lagi. Sekali lagi ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa semuanya? Bagus, terima kasih. Berarti setiap hari kalian suka membaca Al-Quran? Ya, bagus sekali. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang arti. Nah, silakan kalian lihat di layar monitor ada bacaan penggalan Quran surat An-Nasr dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, di sini sambil menjelaskan tajwidnya, akan menjelaskan dahulu penggalan arti Quran surat An-Nasr. Idza, nah, pindah posisi supaya lebih jelas. Idza, nah di sini izanya panjang, dibaca 2 harakat, artinya apabila, artinya apabila. Ja'nya dibaca panjang 5 harakat atau 5 ketukan, disebut dengan mad wajib mutasil, mad wajib. Kemudian artinya za'a, datang, artinya datang. Nasru, artinya pertolongan. Allah, walfat, di sini ada lam alif komariah, jadi bunyi alnya jelas. Walfat, artinya apa? Dan kemenangan. Nah, kita lanjut ke ayat yang kedua. Wara'aita, ianya dibaca lin, haraf lin. Nasa, wara'aita artinya dari dan kamu lihat, artinya dan kamu lihat. Wara'aita artinya dan kamu lihat. Nasa itu manusia, nun bertasydid ini ditekan. Nasa, ditekan. Nasa artinya manusia. Yadkhulu, nah bunyi damat ini memantul sehingga disebut dengan qalqalah, huruf qalqalah subro. Nah ini qalqalah subro. Yadkhulu artinya yadkhuluna masuk, yadkhuluna artinya masuk, fi ke dalam, panjang 2 harakat, di dalnya panjang 2 harakat, artinya agama, itu agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong, afwaja, wawnya panjang. Kemudian di waqaf ja, tidak dibaca wajan. Kalau diwakafkan berarti harus berhenti dan tangannya tidak dibaca wajan, tapi wajah. Nah disebut dengan mad iwa. Oke anak-anakku, lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Fasabbih artinya maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, rabbika maka Tuhanmu, rabbika Tuhanmu, wastaghfir artinya dan mohonlah ampun, innahu sesungguhnya dia, kana
adalah Dia Tawwaba, Maha pemberi taubat. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Setelah tadi Bapak membahas tentang artinya, apakah kalian sudah paham arti ayat atau penggalan-penggalan ayat tadi dan tajwidnya? Sudah paham? Ya, bagus sekali. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada tugas kelompok. Sekarang silakan bagi kelompok menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, tugas kelompoknya yaitu silakan kalian sebutkan arti daripada Al-Quran ayat 1 sampai 3. Silakan kalian tulis di buku, kemudian nanti disampaikan kepada guru, kepada Bapak. Nah, selanjutnya menjelaskan pokok-pokok isi Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nah, bagaimana? Silakan kerjakan. Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan kalian untuk perwakilan setiap kelompok untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Silakan. Untuk kelompok yang lain menanggapi, menyimak dan mengomentari hasil dari hasil kelompok temannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah membacakan hasilnya. Selanjutnya silakan untuk kelompok yang kedua. Terima kasih sudah menyampaikan hasilnya, bagus sekali. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama menyimpulkan keseluruhan tentang kandungan Quran surat An-Nasr. Yang pertama adalah orang-orang kafir berbondong-bondong untuk masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islam para orang musyrik Mekah juga didorong oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan cinta damai. Yang kedua adalah orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Mengapa? Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hasil kerja mereka, dan biasanya mereka lalu bersikap sombong. Padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata itu jasa para pejuang. Nah, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Untuk tugasnya kalian di rumah silakan yang belum fasih membaca Al-Quran surat An-Nasr, silakan tugasnya hafalkan, baca secara berulang-ulang. Kemudian silakan kalian tugasnya di rumah selain menghafal, kemudian mencatat juga arti Quran surat An-Nasr dan menghafalnya. Minggu depan kita bertemu lagi dan Bapak akan menagih hasil dari pekerjaan tersebut. Terima kasih. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.